Inilah underpass di jalur menuju tebing Breksi yang merupakan bagian dari proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul sudah rampung diaspal. Pengerjaan proyek ini termasuk pemasangan rangka besi pondasi dan struktur girder pada sisi barat underpass. Jalan tembus ini akan melewati Desa Sambirejo dan tebing Banyunipo, dan underpass tersebut akan difasilitasi dengan jalan ram menuju Breksi dan Candi Ijo serta jalan turun menuju Prambanan dan Piyungan. Proyek ini juga mencakup perbaikan jalan di sekitar lokasi karena jalan Candi Ijo yang merupakan akses utama menuju tebing Breksi mengalami kerusakan parah akibat proyek tersebut. Jalan yang rusak ini berpotensi menurunkan jumlah wisatawan karena kondisi jalan yang bergelombang, berlubang, dan berdebu. Secara keseluruhan, proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul termasuk underpass di tebing Breksi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah meskipun ada dampak sementara berupa kerusakan jalan pada jalur yang ada. Sebagai tambahan informasi, panjang underpass pada proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul di kawasan tebing Breksi ini adalah sekitar 1,75 km. Proyek ini merupakan bagian dari segmen pertama Jalan Tembus yang menghubungkan Gayam Harjo Prambanan dengan eksit tol Jogja Solo di Mboko Harjo. Nah, sedulur, di kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi terkini pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, khususnya di wilayah Sambirejo Prambanan Sleman di area underpass yang menuju Jalan Tebing Breksi. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora obah, ora mama. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di kesempatan kali ini saya berada di Kelurahan Sambirejo, tepatnya untuk melihat Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul di wilayah ini sedulur. Nah, kondisinya saat ini ternyata sudah mulai signifikan ya. Tepat di depan kita itu sudah mulai diaspal jalannya. Jalan atau jembatan penghubung sudah diaspal. Wah, mantap sekali ini sedulur ya. Ini jembatannya sudah diaspal yang mengarah ke Jalan Tebing Breksi ini. Nah, ini ya kondisi jembatannya, ternyata sudah dicat juga sedulur. Nah, ini ya, ini kondisi jembatannya sudah dicat. Kita lihat yang bagian atas ya, nih jalurnya sudah mulai nyambung. Wah, mantap sekali ini progresnya dulu. Kita lihat dulu bagian yang sebelah sana ya. Kita lihat ini box underpassnya di belakang nanti. Ini drainasenya sudah terpasang di bagian sini. Nah, jembatannya juga sudah dicat ini. Oh, ternyata ada warna hijaunya itu sedulur. Nah, ini kondisi jembatannya. Ini ya, sini aja dulu. Nih kondisi jembatannya yang sudah dicat seperti ini, warna putih di bagian bawah terowongannya. Tinggal nanti ditembus lagi sedulur. Di atas juga sudah dicat itu. Nah, ini ya kondisi yang di bawah jembatan. Ini adalah jembatan penghubung Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul. Jadi seperti ini ya kondisi dari dekat untuk di area bawah jembatan. Nah, yang di sana itu sudah jadi sedulur. Itu yang mengarah ke Arjagupolo ya, nanti mengarah ke Gayam Harjo. Di sana masih proses pembukaan lahan, tapi sebagian sudah rampung diaspal dan ada lampu penerangan serta marka jalan. Itu yang sedang dikepras atau di clearing itu di wilayah bawah Candi Ijo. Nah, ini kondisinya, ini kondisi jembatannya ya sedulur ya. Nah, jadi kalau dari dekat seperti ini nih, ini sudah diaspal mulus ya sedulur, sudah diaspal mulus. Nanti kita bergeser melihat yang ada di bagian atas sana nih. Nah, ini kondisi
aspalnya sudah mulus sekali. Ini jembatannya dulu. Nah ini ya. Oke, kita geser sebelah sana ya dulu ya. Oke sedulur, kita lanjut mengarah ke atas ya. Nah ini jalur yang sebelah kiri ini juga sudah dilebarkan. Yang kemarin saya liputan yang di area tebing Banyunibo juga sudah diaspal. Nanti kalau belok ke kiri ini mengarah ke tebing Banyunibo atau Jalan Prambanan Piyungan ya, tembus ke exit tol Jogja Solo. Ini ya lumayan tinggi, berarti nanti yang saya lintasi ini yang mengarah ke tebing Breksi atau Candi Ijo. Nah, ini kemungkinan juga akan ditinggikan ya sedulur, jika nanti pas pembangunan jembatan dimulai yang di sebelah kiri ini yang saya lintasi. Nah ini ya sudah diaspal sampai sini nih, ternyata bagus sekali sedulur. Nanti kita balik lagi sebelum melihat visual dari udara ya sedulur ya. Nah kita lihat dari sini dulu kondisi jembatannya. Ini sudah diaspal mulus dulu. Kondisinya seperti ini sudah diaspal mulus sekali. Ini ya, ditutup, sudah tersambung nih jalurnya yang dari arah Candi Ijo mengarah ke Jogja ya, ke Jalan Prambanan Piyungan. Yuk kita balik lagi, nanti kita lihat atau pantau melihat visual dari udara. Pagi hari ini ramai sekali sedulur. Jadi ini saya melanjutkan di video yang kemarin menyusuri Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang di wilayah Banyunibo. Nah ini lanjutannya yang di wilayah Sambirejo. Ini ya kondisinya sedulur, sudah mulus sekali untuk aspalnya. Dan di sana juga ramai, itu masih ramai di area tebing Banyunibo. Jadi banyak warga yang sudah mulai penasaran. Di warga juga sangat mendukung dengan adanya pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini sedulur. Ya, jadi sangat dinanti-nanti nih proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, karena yang pertama itu dapat memangkas waktu tempuh ya dari Sleman ke Gunung Kidul maupun sebaliknya sedulur. Nah ini ya kondisi jembatannya sudah diaspal mulus dan warnanya ini putih nih ya. Di sana masih ramai sedulur ya. Sayang Gunung Merapinya tidak kelihatan. Kalau dari sini biasanya view Gunung Merapi sedulur. Oke, kita nanti langsung lihat saja untuk visual dari udaranya ya sedulur ya. Ini jembatannya. Banyak yang goes juga di sini nih untuk bersuah foto. Ya. Nah ini, tuh kondisinya ini sudah mulai ada proses pengerjaan nih. Walaupun hari Minggu tetap dikebut pengerjaannya. Wah mantap sekali ya sedulur ya. Nah inilah sedulur visual terbaru proyek pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang kini menunjukkan progres signifikan terutama di wilayah Kelurahan Sambirejo, Prambanan, Sleman. Salah satu sorotan utama kali ini adalah rampungnya pembangunan underpass di Jalan Tebing Breksi yang berdekatan dengan kawasan wisata Candi Ijo. Underpass ini diharapkan akan menjadi solusi untuk kelancaran lalu lintas di kawasan yang cukup padat, sekaligus menyambungkan berbagai jalur menuju Gunung Kidul. Dari pantauan udara, terlihat underpass di Jalan Tebing Breksi pada proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini sudah diaspal mulus. Proyek ini ditargetkan selesai pada Juli 2025 dan underpass ini akan menjadi akses menuju kawasan wisata Tebing Breksi dan Candi Ijo.
Oke sedulur, kita sekarang lihat detail progres saat ini ya. Yang pertama yaitu konstruksi underpass. Nah, underpass ini dibangun di bawah jalan exiting dengan konstruksi girder. Dan ini strukturnya sudah terpasang ya sedulur. Dan yang kedua, pengaspalan. Nah, bagian atas underpass ini sudah diaspal mulus ya, atau dicor agregat jalan. Bisa dilihat ya sedulur, pengaspalan sudah membentang sangat panjang. Tidak hanya di bagian jembatan saja ya sedulur. Yang ketiga, akses wisata. Underpass ini akan mempermudah akses menuju Tebing Breksi, Candi Ijo, dan jalur menuju Gunung Kidul. Dan yang keempat, pembangunan terus berlanjut. Jadi pembangunan jalan tembus ini terus dilakukan secara bertahap ya sedulur, termasuk ruas Gayam Harjo hingga Prambanan. Dan memang penting sekali ya untuk pembangunan underpass ini. Ini dapat mengurai kemacetan. Underpass akan mengurai kemacetan lalu lintas, terutama saat akhir pekan atau libur panjang ketika banyak kendaraan menuju kawasan wisata. Underpass akan mempermudah akses menuju Tebing Breksi dan kawasan sekitarnya, serta jalur alternatif menuju Gunung Kidul. Dengan akses yang lebih mudah, diharapkan kunjungan ke Tebing Breksi dan kawasan sekitarnya akan meningkat. Keberadaan jalan tembus ini menjadi solusi nyata untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di jalur lama, terutama saat musim liburan atau akhir pekan. Lebih dari itu, pembangunan jalur akses ini dipercaya akan membawa dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Dengan meningkatnya mobilitas wisatawan, peluang usaha masyarakat juga akan tumbuh, sehingga ikut mendorong kesejahteraan. Oh yes, dulur, pembangunan infrastruktur ini tetap memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata yang terkenal akan keindahan alam serta warisan budaya tersebut. Mantap sekali ya sedulur. Jika selesai tepat waktu, jalur baru ini diharapkan menjadi akses wisata bebas macet yang mampu memacu perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat Sleman. Kita doakan saja ya sedulur, semoga pembangunannya berjalan dengan lancar, tidak terjadi suatu kendala apapun, dan selalu diberikan keselamatan untuk para pekerjanya. Oke sedulur, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora oba, ora mama.